Anda kembali di kabar pagi, pemirsa. Hingga kini Gunung Lewotobi Larantuka NTT terus mengalami erupsi. Warga pun diminta mengungsi ke tempat aman dalam radius 5 km dari puncak kawah. Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan aktivitas kegempaan dan vulkanik. Sejak Rabu sore, Gunung Ile Lewotobi masih mengalami erupsi. Lontaran lava pijar disertai gemuruh terlihat keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-Laki. PVMBG menaikkan status Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki dinaikkan dari level siaga ke level awas. Luncuran magma cair meluncur hingga 2 km mengarah ke Desa Nobo dan Nura Belen, Kecamatan Ilebura. Dengan kondisi ini, warga diminta mengungsi sejauh 5 km dari kawah gunung. Dan hingga saat ini tercatat 5.464 jiwa yang tersebar di 15 titik lokasi pengungsian. Terlihat aktivitas erupsi semakin tinggi, di mana suara gemuruh dan dentuman juga sangat tinggi, dan terlihat pada pukul 2.50 kalau nggak salah, mulai terlihat besarnya erupsi, serta kalau dilihat yang rekahan sebelah utara barat laut juga kelihatannya sangat intens, banyak keluar terus. Dan pada siang tadi saya cek di arah timur laut dari Nobo ke arah Rebeleng, itu terlihat adanya peluncuran batuan dari puncak menuju timur laut sejauh sekitar 2 km. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi pengungsian? Kita sudah bergabung dengan Taufik Koban dari Larantuka NTT. Selamat pagi Taufik Koban, bagaimana kondisi para pengungsi hingga pagi ini? Pagi Andi Kumala, kondisi para pengungsi hingga hari ini sebagian besar masih menetap atau tinggal di sejumlah 15 pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Hingga pagi ini aktivitas gunung pun masih tetap melakukan aktivitas vulkanik, dan saat ini saya berada 7 km dari puncak gunung dan merupakan salah satu lokasi titik aman. Dan pagi hari ini tampak warga yang mengungsi di SD Kemiri tengah melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Namun mereka masih dalam suasana kecemasan dan ketakutan karena aktivitas gunung ini belum diketahui entah sampai kapan dia berhenti, karena semenjak dinaikkan statusnya dari siaga ke awas, banyak warga yang juga mengungsi dengan penuh ketakutan. Kumala. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km. Lalu bagaimana dengan dampak dari abu vulkanik? Apakah dalam radius itu juga warga sudah bisa terhindar dari dampak abu vulkanik? Ya, Andi Kumala, dampaknya dengan radius yang ada, memang hujan abu vulkanik masih sering terjadi ketika terjadi erupsi setiap hari. Dan ini yang membuat masyarakat juga masih ada yang memilih bertahan di dalam rumah, namun sebagian besar sudah mengungsi. Warga hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami saat ini dan berharap ada perhatian yang cukup dari pemerintah untuk menangani mereka selama berada di masa pengungsian. Malah. Ya, berapa lama warga dihimbau untuk berada di lokasi pengungsian, Taufik? Andi Kumala, sejak erupsi tanggal 1 kemarin, pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Sejak tanggal 1 hingga tanggal 14 nanti. Namun ketika peningkatan status ke awas, nah ini yang menjadi persoalan karena belum ada satu dari pemerintah Timur terkait penanganan yang akan dilakukan terhadap warga yang mengungsi pasca
peningkatan status. Andi Kumala. Ya Taufik, lalu bagaimana kebutuhan warga di tempat pengungsian? Apakah cukup terpenuhi hingga hari ini? Benar sekali Andi Kumala, hingga hari ini kebutuhan akan logistik bagi para pengungsi juga masih sangat dibutuhkan. Di SD Kemiri misalnya dan juga di SMP Ulang Gitang misalnya masih saja warga yang tidur beralaskan kain dan juga terpal. Dan banyak anak-anak yang ada di pengungsian juga kini mulai terserang penyakit. Dan mereka sangat masih membutuhkan harapan agar nyaman dan untuk beristirahat ketika masih berada di lokasi pengungsian. Andi Kumala. Baik, terima kasih Taufik Koban mengabarkan langsung dari Larantuka NTT. Selamat bertugas kembali.